Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi statistik. Jadi pada video kali ini topiknya terkait populasi, sampel, dan data. Sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu terkait dengan apa itu populasi, apa itu sampel. Jika ada teman-teman yang tahu apa itu populasi atau apa itu sampel, mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi populasi di sini, kalau Anda bisa lihat gambar yang muncul di monitor teman-teman masing-masing, ya populasi itu ya ini kumpulan objek. Jadi ini objek yang sejenis, namun dia memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi, kalau Anda lihat ini kita asumsikan misalnya manusia, kemudian dia memiliki, ya setiap manusia pasti mempunyai karakter masing-masing. Makanya itu disebut dengan populasi. Sedangkan sampel itu ya, kalau misalnya dari gambar ini kita bisa lihat ya sampel itu yang ini. Jadi sampel itu dia bagian dari populasi. Ya. Nah, ini mungkin kita coba lihat definisi dari populasi lagi yang lain. Itu kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. Jadi, contoh pada gambar ini, gambar penguin nih. Anda bisa lihat, jadi ini kumpulan dari seluruh elemen. Jadi elemennya apa ya, penguin ini. Kemudian dia sejenis sejenis penguin. Kemudian setiap penguin pasti dia memiliki cirinya masing-masing. Contoh jangan jauh kayak gambar penguin yang ini sama yang ini, pasti dia memiliki karakternya masing-masing. Atau jenis kelaminnya berbeda, bisa jadi yang laki-laki yang perempuan. Nah, kemudian populasi bukan hanya manusia, jadi jelas populasi tidak hanya manusia. Contoh juga penguin ini bukan manusia, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Jadi dia juga tidak hanya menyangkut penguin ini, tapi juga benda-benda alam lainnya. Bisa juga pohon-pohon juga bisa disebut dengan populasi. Kemudian populasi juga bukan sekedar jumlah, jadi bukan apakah dia misalnya ini banyak baru disebut populasi, bukan. Tapi dia bisa juga hanya meliputi pada objek atau subjek yang dipelajari, tapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek yang diteliti. Jadi bukan misalnya dia 100 baru disebut dengan populasi atau 20 baru disebut dengan populasi. Tapi ini tadi dia sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tapi meliputi seluruh karakter. Jadi dia meliputi seluruh karakter yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Bisa jadi cuma misalnya satu ini juga bisa kita sebut dia populasi. Contoh lain misalnya populasi di sini ya, misalnya seluruh mahasiswa Unhair. Ya, elemennya berupa orang yaitu mahasiswa Unhair. Atau yang lain misalnya mahasiswa Maluku Utara. Elemennya juga manusia, populasinya ya mahasiswa Maluku Utara. Atau masyarakat Kota Ternate. Elemen juga manusia, populasinya juga masyarakat Kota Ternate atau masyarakat Maluku Utara. Jadi di mahasiswa sini Anda bisa lihat pasti kita bisa bedakan karakteristik setiap mahasiswa. Misalnya dari segi umur, semester, program studi, NPM, jenis kelamin maupun dan sebagainya. Atau misalnya asal daerah ya. Jadi dari situ kita bisa tahu jadi memiliki karakter atau sifatnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan mahasiswa informatika? Apakah disebut populasi? Ya jelas, mahasiswa informatika disebut dengan populasi. Karena lagi-lagi populasi bukan sekedar jumlah. Pada mahasiswa informatika juga banyak, lebih dari 100 bahkan lebih dari 500 orang, maka bisa disebut dengan populasi. Karena dalam mahasiswa informatika juga kita bisa bedakan karakteristiknya. Misalnya semester, NPM, jenis kelamin, umur, ya, tempat tinggal, asal. Itu juga kita bisa sebut dengan populasi. Karena dia bisa kita bedakan karakteristiknya. Nah, bagaimana dengan Anies Baswedan? Kalau Anda bisa lihat Anies Baswedan, apakah dia populasi? Ya jelas Anies Baswedan juga dia bisa
populasi, karena di sebelumnya tadi saya sudah sampaikan bahwa populasi itu bukan sekedar jumlah, tapi dia bisa memiliki dia bisa meliputi seluruh karakter atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek yang kita teliti. Jadi contoh misalnya dari Anies Baswedan ini, misalnya kalau kita mau cek apakah ini Anies Baswedan atau bukan, bisa kita cuma ambil sidik jarinya saja, kan sidik jari sebagai sampel, karena di populasi itu kumpulan dari beberapa sampelnya, atau sampel itu dia bagian dari populasi. Atau bisa juga dia punya bibir, jadi bibiran Baswedan pasti beda dengan yang lain, retina mata, kemudian telinga, wajah, ya, seperti itu. Makanya Anies Baswedan juga disebut dengan populasi meskipun dia cuma sendiri. Karena lagi-lagi ingat ini bahwa populasi juga bukan sekedar jumlah. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan sampel? Jadi sampel dia bagian dari populasi. Jadi Anda bisa lihat gambar di sampingnya, gambar 2 di sini. Jadi ini penguin yang ini ya, ini populasi nih. Sedangkan yang 3 ekor ini ya itu merupakan sampel. Ya. Jadi yang sini kan memang dia memiliki karakteristik masing-masing. Ini juga memiliki karakteristik masing-masing, tapi kita sudah bisa 3 ekor ini kita sudah jadikan sampel untuk suatu penelitian. Contohnya seperti itu. Kemudian sampel itu dia harus representatif atau dia terwakili. Misalnya 3 ekor ini apakah sudah terwakili yang lain? Jika memang sudah ya, maka ini sudah bisa dijadikan sebagai sampel. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jika sampel itu kalau tidak representatif, maka dia mirip dengan cerita 3 orang buta, kemudian disuruh oleh seseorang yang bisa melihat untuk menjelaskan apa ciri-ciri dari seekor gajah. Jadi ceritanya mereka 3 orang buta ini sama yang 1 orang tadi yang bisa melihat itu, mereka ke kebun binatang. Sampai ke kebun binatang, si yang bisa melihat tadi dia menyuruh satu-satu ya. Yang pertama mungkin yang laki-laki ini. Dia masuk ke dalam kebun binatang untuk memegang gajah. Kemudian nanti balik lagi jelaskan apa karakteristik atau ciri-ciri dari gajah. Jadi si yang pertama ini masuk ke dalam kandang gajah, yang dipegang ternyata dapat pegang badan gajah. Dia balik ditanya oleh yang dilihat tadi, yang bisa lihat tadi, apa ciri-ciri dari seekor gajah. Dia bilang gajah itu seperti tembok. Badannya seperti tembok. Kenapa seperti tembok? Karena badannya sangat keras, kekar. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua dia masuk ke dalam kandang gajah, dipegang, ternyata dapat pegangnya yaitu ekornya gajah. Di balik ditanya apa bentuknya gajah, bentuk gajah itu seperti tali, karena bisa digoyang-goyang, dipegang-pegang seperti tali. Karena yang dipegang adalah ekornya gajah. Kemudian yang ketiga dia masuk, dipegang, ternyata yang dipegang yaitu telinganya gajah. Di balik ditanya apa bentuk atau ciri-ciri dari gajah, dia bilang gajah itu seperti kipas-kipas. Kenapa? Karena dia pegangnya telinganya gajah, makanya dia bilang bentuknya gajah seperti kipas-kipas. Nah, itu apa? Karena tidak representatif yang mereka pegang atau ciri-ciri gajah yang mereka dapat tadi, ya. Akibat dari tidak representatif, akhirnya kita tidak bisa tahu apakah gajah itu bentuk seperti apa. Jika memang dari ini tadi dia bilang gajah bentuk seperti tembok, ini bilang gajah seperti tali, ini bilang gajah seperti kipas-kipas. Pada ketika sampelnya terwakili, maka kita akan bilang gajah itu telinganya seperti kipas-kipas, kemudian badannya besar, kekar, dan memiliki ekor atau memiliki mulut yang panjang. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan data? Kira-kira yang Anda ketahui tentang data itu. Di sini ada yang tidak memiliki data? Tidak mungkin ya, pasti setiap yang lahir pasti memiliki data. Tidak ada yang tidak memiliki data. Pas mau lahir dia langsung dicatat, ambil datanya. Namanya siapa, kemudian tinggi badannya berapa, beratnya berapa, jenis kelaminnya. Nah,
lahirnya jam berapa, seperti itu. Makanya setiap lahir langsung memiliki data. Atau ketika selesai itu mungkin langsung didaftar lagi di catatan sipil bahwa ada kelahiran bayi sekian-sekian. Jangankan itu masih dalam perut saja sudah mulai didata perkembangan janin tadi seperti apa. Makanya sudah ada data sejak di dalam perut. Nah, apa itu definisi dari data? Itu keterangan mengenai satu atau beberapa hal. Jadi, misalnya kayak di dalam bayi dalam perut tadi keterangan dari seorang bayi tadi bagaimana, panjangnya berapa, beratnya berapa, telah dilakukan USG tadi sudah diketahui. Yang keterangan mengenai satu atau beberapa hal. Menurut Donald Cooper, data merupakan kumpulan sejumlah fakta atau kenyataan yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Ya, misalnya contoh kayak data pilkada atau data survei elektabilitas kandidat. Jadi kita ingin mengumpul mengumpul data survei pilwalkot Ternate contoh ya. Jadi ketika kita kumpul ternyata yang menang misalnya ada 3 kandidat misalnya A, B, C. Yang hasil survei yang menang ternyata yang A dia bisa dapat suara 30%, yang B 40%, yang C 30%. Makanya kita bisa tarik suatu kesimpulan bahwa pemilihan wali kota nanti akan dimenangkan yang B. Kenapa? Karena berdasarkan hasil survei ini dia bisa mendapat suara atau elektabilitasnya mencapai 40%. Contohnya seperti itu ya. Makanya dibilang data kumpulan sejumlah fakta ya. Faktanya apa? Terkait dengan jawaban dari responden atau kenyataan yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Seperti itu. Contoh lainnya juga sangat banyak terkait dengan data. Misalnya yang tadi yang bayi yang baru lahir atau misalnya kejadian pembunuhan bahwa dicari pelaku mungkin dicek data-datanya apa misalnya sidik jari, kemudian saksi-saksi baru ditarik suatu kesimpulan bahwa pelakunya ternyata si Mr. X ini. Ya seperti itu. Nah, dari mana asal data? Data itu berasal dari mana saja. Ya, ada bisa dari transportasi, dari geografi, dari budaya, dari keilmuan, dari keuangan finansial, dari statistik, dari meteorologi, dari alam maupun dari yang lain. Seluruh aspek kehidupan sekarang pasti akan memproduksi yang namanya data. Ya, makanya Anda mungkin kenal yang namanya data, big data. Ya, big data memang sekarang saat ini lagi tren, diprediksi ke depan orang akan seluruh bidang pasti akan membutuhkan yang big data. Bukan hanya orang komputer science ya, tapi sekarang sudah masuk di berbagai sektor keilmuan dalam bidang kesehatan, ya, ekonomi, budaya, politik juga pasti membutuhkan memanfaatkan big data. Untuk apa itu big data itu nanti pembahasannya lain. Nah, kira-kira apa syarat-syarat data yang baik? Jadi syarat-syarat data yang baik itu dia setidaknya memiliki 5 hal ini. Yang pertama dia harus objektif, kemudian representatif, samping errornya kecil, tepat waktu sama relevan. Jadi sesuatu apa itu objektif? Objektif itu data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi contoh ketika kita kumpul data misalnya kita temukan datanya 10, ya kita harus sampaikan datanya 10. Yang kita tambah-tambah. Data 10 kita bilang mana 20. Atau kita dapat data di lapangan datanya merah, kita harus sebut merah, jangan sampai kita bilang datanya warna putih. Ini kita sudah tidak objektif. Jadi itu sudah tidak memenuhi syarat-syarat data yang baik. Kemudian dia harus representatif. Representatif sini ya, dia harus sudah bisa keterwakilan dengan data tersebut dan sudah bisa mengambil suatu kesimpulan. Contoh misalnya yang orang buta tadi yang mendefinisikan gajah tadi. Jadi yang awalnya belum representatif ya seperti dia bilang gajah itu berbentuk seperti kipas-kipas. Itu karena apa? Karena tidak representatif. Ketika representatif mungkin dia bisa ambil mungkin tingkah gajah seperti kipas-kipas, badannya besar, kekar, dia memiliki ekor yang panjang dan mulut yang panjang. Seperti itu ya. Kemudian kesalahan samping kecil itu estimasi, perkiraan dikatakan baik atau memiliki tingkat ketelitian tinggi
bila kesalahan sampingnya kecil. Jadi ini ketika kita mengambil data yang errornya tidak terlalu banyak atau yang gagalnya tidak banyak, sehingga itu kita sudah bisa dipastikan bahwa itu data yang baik. Misalnya dalam data juga tidak ada redundan atau tidak ada double data. Jadi kalau misalnya double, maka itu sudah ada kesalahan kita dalam mengambil data tadi. Selanjutnya dia harus tepat waktu. Ya, apabila data akan digunakan untuk pengendalian evaluasi, maka syarat tepat waktu sangat penting agar segera lakukan koreksi apabila ada kesalahan atau penyimpangan dalam implementasi suatu perencanaan. Contoh kayak misalnya Anda ingin melakukan survei nih, survei lagi-lagi survei Pilwako ya, saya kasih contoh Pilwako. Jadi ketika survei kan pemilihannya nanti di bulan Desember. Ternyata Anda kumpul atau Anda Anda laporkan itu setelah Desember atau setelah tanggal 9 Desember, maka sudah tidak tepat waktu lagi karena sudah selesai pemilihan. Padahal Anda ini kan ingin survei terkait elektabilitas, dia harus sebelum itu, kan dia harus tepat waktu. Atau contoh-contoh yang lain Anda bisa cari tahu sendiri terkait dengan bagaimana secara data yang baik untuk masuk kategori tepat waktu. Kemudian dia harus relevan, data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan kita pecahkan. Ya, contoh kayak misalnya Anda kalau penelitian terkait dengan penggunaan internet di anak-anak SD, maka data yang Anda ambil harus juga dari anak-anak SD. Tidak mungkin Anda ambil data dari anak SMP atau SMA. Karena itu sudah tidak relevan. Karena topik atau domain penelitian yang Anda lakukan yaitu data dari anak-anak SD. Ya. Kemudian jenis-jenis data menurut jenis-jenis data yang pertama mungkin menurut sifat. Jadi menurut sifat ini yang pertama ada data kualitatif dan kedua ada data kuantitatif. Data kualitatif itu apa? Yaitu data yang tidak berbentuk angka atau non numeris. Contoh data yang tidak berbentuk angka misalnya ketika datanya orang menanyakan kita biaya hidup di Ternate bagaimana? Oh, kita malah jawab biaya hidup di Ternate sangat mahal. Ingat kata mahal di situ ya itu tadi, dia bukan numeris. Ya, tapi dia dalam bentuk bahas atau kata-kata. Di kata mahal, ingat kata mahal di situ. Kemudian bagaimana produksi ikan di Ternate? Oh, produksi di Ternate sangat meningkat. Contohnya seperti itu. Kalau data kuantitatif ya dia data yang berbentuk angka. Kayak misalnya kalau ditanya biaya hidup di Ternate bagaimana? Oh, biaya hidup di Ternate bisa 1 bulan 3 juta. Ya, 3 juta tadi itu yang disebut dengan data kuantitatif tadi. Oh, harga ikan di pasar berapa? Harga ikan di pasar sekitar 1 kilo 20.000. Ya. Jadi 20.000 itu yang disebut dengan data kuantitatif. Jadi kita bisa bedakan antara kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif tadi dia dalam bentuk kata-kata, sedangkan kuantitatif tadi dia dalam bentuk angka-angka. Nah, bagi jenis-jenis data ini, jenis data sini ada 4 tingkatan atau skala pengukuran. Pertama ada data nominal. Data nominal di sini itu angka berfungsi hanya untuk membedakan sebagai lambang atau simbol atau yang diperoleh dari hasil menghitung. Contohnya misalnya jumlah mahasiswa yang hadir sekarang ada 30 orang. Yang tidak hadir 5 orang. Itu contoh seperti itu. Jadi 30 sama 5 orang tadi itu yang nominalnya tadi. Jumlah seluruh. Ya. Kemudian ordinal yaitu angka selain berfungsi nominal juga untuk menunjukkan urutan dan jarak tidak sama. Semakin kecil angka, semakin tinggi nilainya. Misalnya ranking 1, peringkat 1, juara 1. Jadi kata 1 di sini kalau kita lihat mungkin dia paling kecil, tapi ternyata kalau dia juara 1 berarti dia yang paling tinggi, dia yang paling bagus. Ya. Seperti itu. Kemudian interval. Interval itu angka yang menunjukkan jarak yang sama, tapi tidak sampai berapa kali atau tidak punya titik asal 0. Kalau dia 0, dia masih ada nilainya. Jadi dia kalau dia 0, kita masih dia penilai masih ada. Contohnya misalnya 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius kan punya nilai. Kalau Anda lihat 0 derajat Celcius otomatis sangat dingin sekali. 0 derajat Celcius.
Ya, jadi meskipun dia 0, tapi dia masih ada nih angka yang menunjukkan jarak yang sama, tapi tidak sampai berapa kali. Nah, kemudian rasio. Ya, rasio itu angka yang menunjukkan beberapa kali, sebab mempunyai titik asal 0. Kalau 0, dia tidak ada apa-apanya. Jadi kalau dia 0, dia tidak apa-apanya. Misalnya, berat badan 0 kg. Ini berat badan 0 kg ini kan tidak mungkin. Ya, kecuali kapas. Kapas mungkin berat 0 kg. Ya. Kemudian data menurut sumbernya. Dari data menurut sumbernya juga ada dua, yaitu data internal sama data eksternal. Data internal itu apa? Yaitu bersumber pada keadaan atau kegiatan dalam suatu organisasi atau kelompok. Jadi dia sumbernya, saya kalau ada di informatika, saya ambil data juga dari informatika. Atau asumsi saya ada di Unhair, saya ambil data di Unhair. Maka itu juga disebut dengan data internal. Kemudian data eksternal berarti bersumber dari luar suatu organisasi atau kelompok. Contoh, misalnya saya di Unhair, saya ingin ambil data dari Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Misalnya saya di Maluku Utara, misalnya saya kerja di salah satu perusahaan X, jadi saya ambil data di perusahaan Y. Contoh lain juga misalnya dari dinas pendidikan ingin mengambil data-data anak-anak yang putus sekolah di dinas sosial. Jadi sudah berbeda organisasi tadi. Tapi kalau diasumsikan masih dalam satu kabupaten atau provinsi, maka mungkin dia masih bersumber dari internal. Ya, tapi kalau misalnya beda, organisasinya sudah beda, maka bisa seperti itu, dinas pendidikan mencari data-data anak putus sekolah dari dinas sosial. Kemudian data menurut cara memperolehnya juga ada dua, ada data primer sama data sekunder. Data primer itu apa? Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan dari objek. Jadi misalnya saya ketika melakukan penelitian, saya turun ambil data-data nih. Contoh kayak penelitian saya itu terkait penggunaan internet anak-anak SD. Jadi saya turun ambil data, kemudian saya ngolah sendiri lagi. Saya olah sendiri, kemudian saya laporkan bahwa tingkat penggunaan internet di anak-anak SD Kota Ternate sangat tinggi, di mana hampir setiap hari pasti mereka membuka internet. Ketika mereka buka internet sekitar 2-3 jam. Apakah mereka 2-3 jam, sekitar 80% seperti itu. Itu contoh. Jadi saya olah sendiri. Atau data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain. Contoh kayak misalnya menurut kayak saya melakukan penelitian, terus ada satu orang dia ingin mengutip hasil penelitian saya, dia bilang menurut penelitian saya hasil penggunaan internet di Ternate itu sekitar 80% anak-anak aktif, ya, di mana lebih dari 3 jam dihadap atau aktif di internet. Itu dia memanfaatkan data saya gitu. Atau contoh lain kayak misalnya pilkada, jadi dari media mengambil data dari hasil KPU, jadi media tinggal laporkan bahwa yang menang itu si dia ini, menang dia ini, seperti itu. Bahwa data menurut waktu pengumpulannya itu data cross section, ya, ini data cross section itu data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Contoh misalnya sensus penduduk yang saat ini, sensus penduduk biasanya 10 tahun sekali. Bahkan keadaan penduduk Indonesia berdasarkan umur, pendidikan, jenis kelamin, ya, atau data jumlah mahasiswa Unhair 10 tahun lalu dan yang sekarang itu berapa banyak. Data penelitian, ya, itu data collection, data yang dikumpul dalam satu periode tertentu. Jadi dia setiap 10 tahun dikumpul, setiap 10 tahun dikumpul. Kemudian data time series yaitu data berkala, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, disebut juga data historis. Atau contoh misalnya Anda bisa lihat kayak harga saham itu, jadi dikumpulkan per menit bahkan. Atau data penjualan, penjualan juga bisa dikumpulkan per hari, ya. Jadi itu sudah masuk data time series. Nah, kita lanjut dengan
pengumpulan data. Apa sih tujuan dari pengumpulan data itu? Yaitu yang pasti kita sudah punya populasi kita sudah tentukan, sampel kita sudah tentukan. Nah, tapi kalau kita tidak ada tahapan pengumpulan data, bagaimana penelitian kita akan kita laksanakan? Jadi harus ada tahapan yang disebut dengan pengumpulan data, sehingga kita bisa tahu apa yang kita akan teliti, sampel yang kita teliti tadi bagaimana hasilnya. Misalnya jika elemen adalah ini, untuk mengetahui jumlah elemen atau objek yang akan diselidiki dan karakteristik dari elemen tersebut. Kalau misalnya kita tidak ada, misalnya contoh, saya mau teliti tadi penggunaan internet, ya. Saya cuma tulis saya ingin meneliti penggunaan internet, tapi saya tidak pernah ambil data, maka saya tidak akan tahu kira-kira nanti penggunaan internet tadi seperti apa. Makanya harus ada tahapan pengumpulan data. Misalnya jika kita elemennya adalah pegawai negeri swasta, maka karakteristiknya bisa jenis kelamin, jadi ini juga karakteristik umur bisa juga. Lanjut. Kemudian ini yang tadi kita sudah bahas, populasi, sampel, data juga sudah, dan yang terakhir adalah sampling. Populasi sudah, populasi salah ini yang tadi. Kemudian sampel, data, dan sampel. Nah, apa itu sampling? Yaitu sampling itu Anda bisa lihat gambar di samping. Jadi anggap ini merupakan, kita asumsikan ini itu populasi, ya. Populasi seperti ini. Kemudian kita belum tahu apa cara supaya kita bisa tentukan mana kira-kira yang akan kita jadikan sebagai sampel. Jadi sampling itu yaitu cara untuk mengambil sampel. Ya, cara pengumpulan data boleh sedikit adalah elemen sampel dari suatu populasi. Jadi cara kita untuk memilih yang 6 orang di sini itu bagaimana? Itu sampling, jadi pengambilan sampel, ya. Cara pengumpulan data bila yang sedikit adalah nilai yang dihitung berdasarkan seluruh elemen populasi yang disebut parameter, maka data yang dihitung berdasarkan sampel disebut statistik. Ya. Nah, nanti kita akan lihat kira-kira teknik-teknik dalam pengambilan data ini apa-apa saja, atau teknik-teknik samplingnya apa-apa saja. Nah, kenapa harus kita menggunakan teknik sampling di sini atau cara sampling? Ya, jadi yang pasti dia memiliki kelebihan kenapa harus kita manfaatkan teknik sampling. Pertama, biaya yang dibutuhkan sedikit. Jadi ketika Anda misalnya Anda ingin melakukan survei penggunaan internet, lagi-lagi saya kasih contoh di kota Ternate, ya, khusus untuk anak SD. Apakah seluruh anak SD Anda harus survei? Kan tidak mungkin, sangat banyak anak SD, sehingga Anda harus manfaatkan namanya teknik sampling. Misalnya jika Anda ingin survei semua, otomatis berapa banyak kira-kira tenaga yang Anda butuhkan, dan itu pasti Anda bayar mereka, sehingga biaya pasti Anda butuhkan lebih banyak, ya, dibandingkan dengan Anda teknik sampling. Kalau teknik sampling mungkin jumlah siswa SD misalnya 11.000, Anda hanya ambil sekitar 1.000 untuk dijadikan sampel, ya. Makanya 11.000 sama 1.000 kira-kira mana yang lebih, biaya yang lebih butuhkan lebih banyak, otomatis yang 11.000, ya, dibandingkan yang 1.000 tadi. Kemudian memerlukan waktu juga lebih cepat. Jadi ini sangat jelas, Anda survei antara siswa yang 11.000 dan 1.000 mana yang lebih cepat, otomatis juga yang 1.000 lebih cepat. Tenaga tidak banyak, ya, jadi tenaga berbanding balik juga dengan tenaga sangat berbanding lurus dengan biaya juga. Kalau misalnya tenaga pakai banyak, kita kontrak banyak, maka biaya yang kita keluarkan juga akan banyak untuk membayar tenaga tadi. Makanya antara yang 11.000 sama yang 1.000 tadi, kira-kira mana yang tenaga akan kita butuhkan lebih banyak, otomatis yang 11.000 akan lebih banyak. Kalau 1.000 pasti tenaganya tidak terlalu banyak. Kemudian dapat menghasilkan cakupan data yang lebih luas dan terperinci. Jadi meskipun jumlah siswa misalnya 11.000, tapi kita hanya menggunakan data sekitar 1.000, maka itu sudah sangat terperinci. Cakupan data kita sudah bisa ambil suatu kesimpulan
sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah bahwa data tersebut atau hasil penelitian tersebut layak dipercaya. Makanya itu kita sangat butuhkan yang namanya teknik sampling. Kemudian teknik sampling di sini dibagi dua kategori. Yang pertama ada probabilitas sampling sama non probabilitas sampling. Jadi di probabilitas sampling juga ada beberapa teknik. Ada simple random sampling, kemudian proportionate random sampling, disproportionate random sampling, dan area sampling. Sedangkan di non probability sampling di sini ada beberapa teknik lagi, ada sistematis, kemudian kuota, incidental, purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama dari simple random sampling. Apa itu simple random sampling? Yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Jadi kita tidak lihat strata dalam atau tingkatan dalam populasi tersebut. Jadi hal ini dilakukan jika anggota populasinya homogen atau relatif homogen. Jadi dianggaplah populasi di situ semuanya sejenis. Contoh misalnya saya ingin penelitian di siswa SD ya. Jadi sejenisnya ya siswa SD tadi. Ya, meskipun sekolahnya berbeda-beda, tapi dia sejenis yaitu siswa SD. Contoh populasi yang mungkin jumlah guru yang ikut ini contohnya. Jumlah perusahaan tekstil asing. Atau simple random sampling. Populasi misalnya 1000 perusahaan, maka dipilih secara acak sampel sebanyak 100 perusahaan. Contoh lagi tadi yang siswa SD tadi ada 11.000 siswa. Kita tentukan sampelnya secara acak yaitu sekitar 1000 siswa. Ya, 1000 siswa tadi sudah bisa dijadikan sebagai data penelitian. Ya. Jadi secara acak, jadi kita tidak bedakan apakah ini di sekolah ini atau ini tidak, tapi kita secara acak. Selanjutnya proportionate stratified random sampling. Itu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Tiap strata diambil sampelnya untuk membuat perkiraan guna mewakili parameter dari strata yang bersangkutan. Bukan sampelnya bila anggota populasinya heterogen, tidak sejenis. Contoh misalnya jumlah masuk unhar. Jadi kita ingin melakukan penelitian di jumlah masuk unhar. Jadi otomatis kita bedakan ya antara setiap fakultas. Anggap setiap fakultas misalnya di mahasiswa 2016 untuk fakultas teknik ada 400, hukum 200, ekif 1000, pertanian 300, epik 200, sastra 200, ekonomi 400, kedokteran 50. Maka jumlah sampel yang diambil harus sama porsinya jumlah dengan sudah kita. Jadi misalnya kalau di kedokteran kita ambil 50 mahasiswa sebagai data penelitian, maka seluruh fakultas juga harus 50, tidak boleh lebih. Karena kita sudah tentukan teknik sampelnya itu proporsional tadi. Jadi tidak boleh ada fakultas yang data atau mahasiswanya lebih dari 50. Karena kita sudah tentukan untuk fakultas kedokteran di sini karena memang cuma 50, jadi semua harus 50. Beda dengan yang homogen. Homogen tadi kita tidak bedakan. Jadi mau dapat berapa saja di mana ya tetap itu sudah. Tapi karena ini kita harus bedakan antara tiap fakultas, maka harus sangat proporsional dia punya data tiap fakultas. Contoh lain misalnya ketika SD juga. Jadi misalnya kayak SD 1 Anda tentukan 30 siswa, maka di setiap SD yang lain juga harus 30 siswa. Tidak boleh lebih. Ya. Kemudian disproportionate stratified random sampling teknik digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Kurang proporsional maksudnya agak berbeda, gapnya sangat berbeda, sangat jauh, atau rentang datanya sangat beda. Minat mahasiswa sampai 1 informatika unhar tidak pilihan ekstrakurikuler contohnya. Jadi badminton 3 orang, tenis meja 5 orang, futsal 50 orang, dan kempo 3 orang. Jadi kita ingin meneliti 3 orang ini. Ternyata
badminton sini 3 orang saja, sehingga mau tidak mau ya untuk data ini cuman badminton untuk 3 orang ini badminton semua akan dijadikan sebagai sampel untuk penelitian. Sedangkan yang lain di sini kita bisa cek mengambil berapa data juga. Jadi karena memang tidak proporsional. Jadi bisa di tenis meja juga 5 orang. Futsal di sini misalnya bisa juga semua 50 orang. Kemudian kempo juga sama bisa 30 orang seluruh. Kenapa? Karena memang tidak proporsional. Gapnya sangat beda. Kita tidak mungkin ambil badminton 3 orang, tenis meja 3 orang, futsal 3 orang, kempo 3 orang. Ini karena ini sangat sedikit nih. Karena kita lihat dari jumlah mahasiswa, misalnya jumlah mahasiswa atau ini sekitar 88 orang. Kalau 88 orang kita cuma ambil kita 12 data, ini kan terlalu sedikit datanya. Ya. Lanjutnya. Kemudian cluster sampling atau area sampling itu sampling yang dipilih anggota sampelnya dengan cara mengambil wakil dari setiap daerah atau wilayah yang ada. Kali ini karena objek akan diteliti atau sumber data sangat luas. Contoh kayak pilpres kemarin itu. Jadi lembaga-lembaga survei dalam melakukan quick count pasti mereka sudah menentukan klaster setiap daerah, kira-kira berapa data yang dibutuhkan antara di Jawa Barat sama Maluku Utara. Yang pasti data di Jawa Barat, responnya Jawa Barat dan Maluku Utara pasti berbeda. Kenapa? Karena mereka melihat dari klasternya tadi atau jumlah pemilih. Jumlah pemilih di Maluku Utara yang hanya sekitar 800 ribuan, sedangkan di Jawa Barat yang sekitar 40 jutaan, tidak mungkin data sama antara atau sampelnya sama antara Maluku Utara sama Jawa Barat. Kalau Maluku Utara mereka ambil 5 data, maka tidak mungkin di Jawa Barat juga 5 data. Karena ketika mereka ambil di Jawa Barat juga 5 data, maka nantinya hasil quick count akan tidak sesuai. Kenapa? Karena tadi Jawa Barat Jawa pilihnya lebih banyak, sehingga persentase untuk Jawa Barat dalam sampel pasti lebih besar dibandingkan dengan di Maluku Utara. Sehingga klasternya atau hasil risetnya atau hasil quick count-nya bisa diterima oleh masyarakat. Kali sudah sesuai ya antara Jawa pilih sama antara Jawa pilih setiap daerah tadi. Kemudian non probabilitas sampling. Nah, di non probabilitas sampling di sini itu yang pertama systematic random sampling. Di systematic random sampling di sini itu sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi contoh kalau Anda mungkin yang dulu SMA terus ada yang sering masuk di kelas untuk melakukan penelitian, ya mereka sering bagi-bagi soal-soal. Jadi situ kadang juga mereka akan tentukan nomor urut. Jadi nanti mana yang nomor urutnya ganjil lah yang akan dijadikan sebagai data penelitian. Jadi itu sudah ditentukan nomor urutnya. Jadi kalau misalnya ada yang dapat nomor genap, sudah tidak datanya tidak dipakai, yang dipakai hanya yang nomor ganjil karena mereka membuat secara sistematis, hanya memang secara random juga acaknya. Tapi nomor urutnya sudah disediakan. Itu teknik sampling systematic random. Kemudian sampling kuota juga sama. Dia mirip dengan pilpres ya. Jadi kuota yang kita sudah sediakan. Misalnya di Maluku Utara kalau kuotanya sekitar 4 TPS yang harus dijadikan sebagai quick count, maka harus TPS 4 TPS itu harus datanya harus masuk semua. Kalau Jawa Barat sekitar 100 TPS yang harus masuk, maka 100 TPS harus masuk. Kalau misalnya masih kurang berarti belum bisa kita laporkan. Atau memang sudah bisa dilaporkan tapi memang datanya belum valid atau belum seluruhnya masuk seperti itu. Jadi harus sesuai dengan kuota yang memang telah ditentukan di awal. Jadi misalnya di setiap daerah kan pasti sudah ditentukan seperti itu. Atau contohnya misalnya penelitian terhadap tentang penelitian manusia baru terhadap pelayanan satelit. Jadi kita coba penelitian ini jumlah sampel yang kita sudah tentukan yaitu 1000 sampel.
Namun ternyata ketika kita kumpul data belum cukup 1000 sampel, otomatis belum bisa kita laporkan, atau belum bisa kita pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena sampelnya belum memenuhi 1000 data, ya, sehingga kita harus terus melakukan survei, menanyakan ke responden terkait dengan topik penelitian yang kita laksanakan. Itu sampling kuota. Jadi kuota telah kita tentukan. Nah, bagaimana dengan sampling sedental? Kemudian sampling purposive, sampling jenuh, snowball sampling. Ya, Anda bisa searching lagi di internet maupun yang lain. Kira-kira apa yang disebut dengan sampling sedental, sampling purposive, sampling jenuh, sama snowball sampling. Nah, kita lanjut dengan jenis-jenis metode dan instrumen dalam pengumpulan data. Metode atau jenis dan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya pengumpulannya agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Jadi Anda sudah tentukan populasi, sampel, kemudian data nanti seperti apa. Jadi kemudian Anda harus tentukan instrumennya atau cara pengumpulan datanya tadi. Data yang Anda peroleh tadi nanti bagaimana. Jadi Anda juga sudah tentukan sampling juga cara pengumpulan, apakah menggunakan acak atau tidak acak, ya. Kemudian jadi tahapan akhir itu instrumen yang Anda gunakan di sini. Jadi instrumen di sini ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Misalnya yang pertama Anda bisa bagikan kuesioner, kemudian Anda bisa wawancara, kemudian Anda bisa observasi langsung, dokumentasi, atau langsung tes. Datanya Anda harus tes secara langsung, tanya langsung. Ya, uji langsung seperti itu. Jadi 5 instrumen itu Anda bisa gunakan di dalam pengumpulan data. Ya, jadi bisa kuesioner Anda bagikan, kemudian wawancara atau tahapan wawancara, observasi, dokumentasi, atau tes. Kita akan lihat yang pertama kuesioner, ya. Akan kita bahas yaitu kuesioner. Di dalam kuesioner sini dibagi menjadi 2 jenis kuesioner, ada atau angket, kuesioner atau angket, yaitu ada angket terbuka sama angket tertutup. Kalau angket terbuka kita akan bahas satu-satu. Yang pertama angket terbuka. Angket terbuka di sini dia tidak berstruktur, disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan isian sesuai kehendak atau keadaannya. Jadi kita akan menyerahkan sepenuhnya kepada responden. Jadi misalnya pertanyaan, misalnya kita tanya, bagaimana pendapat Anda terkait dengan pelayanan di bank X? Oh, dia akan jelaskan, oh pelayanan di bank ini sangat baik, begini. Hanya saja masih kurang di sini. Jadi itu kita serahkan kepada responden untuk menjawab. Itu angket bersifat terbuka. Antara misalnya pendidikan apa saja yang pernah Anda ikuti, tulis dengan sebenarnya di mana Anda tahun berapa. Jadi ini juga terserah diikuti pendidikan apa saja. Ya. Bagaimana pendapat saudara tentang KT? Jadi ini juga diserahkan kepada responden. Oh, KT itu seperti ini. Ya, jadi responden yang mengisi sesuai dengan maunya mereka atau sesuai dengan pengalaman mereka. Nah, apa yang didapatkan dari peneliti? Ya, peneliti akan mendapat data yang sangat bervariasi. Kenapa? Karena beberapa pendapat dari responden tadi sangat beda-beda, atau yang pastinya seperti itu. Bukan hanya yang disodisikan, namun juga karena sudah, ya seperti itu. Jadi peneliti akan mendapat data berbagai macam data, atau kata-kata akan sangat banyak, ya, karena tadi responden mengisi sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan pertanyaan. Bagaimana dengan angket atau kuesioner tertutup? Yaitu disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan memberi tanda silang atau checklist. Jadi ini kita sudah tentukan jawaban yang masing-masing, ya. Jadi jawaban telah kita sediakan, tinggal responden yang kemudian memilih. Kayak misalnya di situ laki-laki. Kita tanya jenis kelamin. Oh, di situ kita sudah tentukan laki-laki dan perempuan. Tinggal responden pilih laki-laki atau perempuan.
kemudian kita sudah tentukan lagi pendidikan terakhir. Oh, di situ ada S1, SMA, SD, SMP, S2 ya. Tinggal mereka pilih lagi SD, SMP atau SMA. Kemudian apakah Anda sangat puas terhadap pelayanan? Jadi di situ bisa jadi jawabannya kita sudah tentukan, misalnya puas, sangat puas, tidak puas, kurang puas, sangat tidak puas. Jadi tinggal langsung dijawab oleh responden. Nah, di kuesioner tertutup ini juga kita akan datanya sangat tidak bervariasi. Kenapa? Karena tadi jawaban sudah kita sediakan. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kuesioner. Yang pertama, hendaknya dibuat dengan bahasa yang sederhana. Ya. Ketika Anda buat kuesioner, jangan kemudian Anda tulis dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh responden. Misalnya ketika Anda ingin survei di ibu-ibu di pasar, jangan kemudian Anda tulis dengan kalau survei di anak-anak yang di kampus. Contoh misalnya Anda pertanyaan di situ, bagaimana statement ibu terhadap kebersihan pasar, contoh ya. Statement ini mungkin tidak semua ibu-ibu di pasar pada paham kata statement ini atau pernyataan itu. Sehingga ini tidak pas ketika Anda buat di dalam kuesioner tadi. Ya. Jadi Anda harus buat bahasa yang memang sangat mudah dipahami oleh responden. Jadi lihat dulu objek penelitian teman-teman itu apa. Ketika Anda teliti di antara ibu-ibu di pasar sama anak-anak mahasiswa di kampus mungkin berbeda bahasanya. Kalimat yang dipilih tidak terlalu panjang agar mudah dipahami. Jadi jangan sampai ketika pertanyaan Anda bikin sampai satu paragraf ya, atau sekitar 1000 kata di dalam pertanyaan tersebut. Menurut pendapat Ibu bagaimana dengan ini, begini, kemudian di sini harus begini, dan bagaimana tanggapan Ibu begini. Ini kan sangat panjang pertanyaan. Nanti Ibu baca saja pemalasnya. Ibu di pasar mana bilang ini, pembeli mau beli barang juga tidak bisa hanya karena dengan baca pertanyaan ini. Jadi harus kalimat yang dipilih juga jangan terlalu panjang. Itu penting. Kemudian kalimat atau kata yang dipilih memiliki satu makna agar tidak terjadi penafsiran ganda. Ini sangat pentingnya. Jadi jangan sampai Anda mengeluarkan bahasa-bahasa yang maknanya nanti bisa melebar kemana-mana. Atau penafsirannya ganda. Jadi Anda tinggal lihat kalimat atau kata yang memang harus bisa dipahami oleh responden. Hindari permasalahan yang sensitif atau hal-hal yang dapat menyinggung perasaan. Jadi misalnya suku, apa lagi ya. Yang pasti jangan sampai menyinggung perasaan si responden tadi ketika kita survei kepada mereka. Ya. Kemudian pertanyaan diajukan tidak bersifat sugestif. Jadi kita jangan kemudian mengarahkan kepada responden untuk harus pilih ya atau harus pilih tidak. Bukan seperti itu, tapi kita serahkan sepenuhnya kepada responden sehingga kita mendapat data yang memang betul-betul data dari lapangan. Itulah makanya tadi syarat-syarat data yang baik tadi kita telah singgung terkait harus objektif di lapangan. Data-data itu harus objektif, ya seperti itu. Jadi kita tidak boleh arahkan mereka, kita tidak boleh arahkan responden untuk harus pilih jawaban yang kita mau agar data kita nanti misalnya kayak survei Pilwako misalnya elektabilitas kandidat, kita tidak boleh arahkan mereka untuk memilih si pasangan ini, si pasangan B misalnya. Jadi karena kandidat kita mungkin kita condong ke pasangan B, maka kita arahkan respon untuk harus pilih pasangan ini, pasangan yang tidak. Bukan seperti itu ya. Tapi kita serahkan saja kepada responden agar mereka memilih sesuai dengan kemauan mereka atau sesuai dengan apa yang mereka lihat. Gitu. Ya seperti itu ya. Kemudian macam atau jenis pertanyaan yang mungkin diberikan pada responden antara lain. Pertanyaan yang meminta jawaban bebas sehingga memberi keleluasan responden untuk menjawab atau angket terbuka. Nah, ini angket terbuka nih. Ini pertanyaan yang mensyaratkan satu jawaban yang terarah atau arahnya pertanyaan nanti di mana. Sedangkan untuk pertanyaan pilihan ganda ini biasanya untuk angket tertutup juga. Ya, misalnya contoh, apakah saudara senang pelayanan di bank A daripada bank B? Jadi jawaban di situ kita telah tentukan. Misalnya di bank A kita lebih senang, di bank B tidak senang.
kemudian lebih senang di bank B, kemudian keduanya tidak baik dalam pelayanan, 3 lebih senang di bank A. Jadi ini jawaban tes telah sediakan, nanti responden yang kemudian tinggal checklist mana jawaban yang sesuai dengan mereka yang mereka dapatkan dalam pelayanan. Jadi ini masuk di kategori angket tertutup. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana pertanyaan-pertanyaan angket tertutup. Pertanyaan dipandu dengan checklist juga untuk angket tertutup. Checklist dapat menjamin bahwa peneliti mencatat tiap-tiap kejadian sekecil apapun yang dianggap penting. Jadi di dalam checklist ini banyak cara untuk didapatkan oleh peneliti. Anda mungkin bisa searching contoh penelitian-penelitian atau kuesioner-kuesioner yang memang seperti itu, yang checklist atau kuesioner tertutup. Contoh di sini misalnya kasus pemilihan wali kota Ternate. Jadi saya memberikan contoh khususnya untuk pertanyaan ingin cari tahu kira-kira di kota Ternate nanti siapa yang kemudian akan menang misalnya. Contoh misalnya ini. Jadi saya ingin cari tahu jenis kelamin yang akan memilih ini. Kira-kira nanti laki-laki atau perempuan. Bisa juga Anda bisa tambahkan dengan nama atau alamat email. Ya. Nama responden siapa. Kemudian saya ingin cari tahu juga nanti di kecamatan mana dia ini yang menang. Kan sini saya tambah alamat tempat tinggal KTP. Ternate Utara, Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Barat, dan seterusnya, atau dan lain-lain. Kalau misalnya dia tinggal di luar, respondennya itu di luar Ternate, mungkin datanya kita tidak bisa gabungkan di sini. Contoh karena misalnya ini data online, sehingga kita share, orang bisa isi, walaupun bukan KTP Ternate bisa isi, sehingga data kadang tidak sesuai atau kesalahan, makanya kesalahan sampel. Sehingga alamat KTP harus kita cantumkan di sini, sehingga nanti kita bisa tahu yang menang nanti di kecamatan mana-mana saja juga bisa. Kemudian pekerjaan. Jadi kita ingin cari tahu kandidat ini paling disukai oleh orang yang profesinya apa? Apakah petani, nelayan, PNS, wira swasta, mahasiswa, buruh, atau lainnya. Ojek misalnya. Ya. Jadi ini kan kita sudah buat kolomnya masing-masing. Jadi nanti tinggal responden tinggal checklist. Oh, kalau pekerjaan mereka petani ya tinggal centang petani. Pekerjaan nelayan, jenis kelamin perempuan misalnya. Seperti itu. Pendidikan terakhir apa? Ya, pendidikan terakhir misalnya juga sama. Oh, kita bisa, karena saya juga ingin tahu bahwa yang memilih kandidat nanti berdasarkan pendidikan terakhirnya ini. Ya, yang memilih di ini ternyata yang banyak lulus SMA atau yang banyak lulus S1 yang pilih dia atau lainnya seperti itu. Ya. Selanjutnya, faktor yang menjadi referensi utama Anda dalam memilih calon wali kota. Contoh misalnya, dari responden ternyata dia lebih memilih, yang banyak pilih wali kota itu berdasarkan rekam jejak. Sekitar 30% responden memilih rekam jejak untuk mereka menentukan pilihan wali kota. Seperti itu. Ya. Kemudian, karakter dan perilaku seperti apa yang menjadi referensi Anda dalam memilih wali kota. Oh, ternyata mereka lebih memilih tidak korupsi. Ya, atau mungkin rakyat, bertanggung jawab, berani, dan lain-lain. Jadi ini contoh saja. Jadi sekali lagi ini jawaban-jawaban ini itu telah Anda tentukan atau telah Anda sediakan, sehingga responden tinggal menceklis misalnya kesamaan partai. Satu partai maka dia pilih janji politik, responden suka yang banyak janji misalnya. Kedekatan dengan masyarakat atau lain-lain. Seperti itu ya. Menurut Bapak, nah ini lagi terakhir, ini pasti di pertanyaan terakhir. Bapak atau Ibu atau saudara dari pasangan calon wali kota Ternate di bawah ini, siapa yang akan Anda pilih jika pemilihan wali kota ini? Oh, misalnya yang saya pilih Merlisa, kemudian Tauhid, Hasan Bai, atau Yamin Tabaris. Sehingga nanti ketika Anda melaporkan hasil survei, Anda bisa tahu yang memilih Merlisa ini ternyata dari kecamatan mana saja, kemudian jenis kelaminnya apa, dia memilih karena faktor apa, ya. Kemudian yang memilih Tauhid Sulaiman ini dia dari kecamatan mana saja, dia pendidikan terakhir apa, dia memilihnya karena apa, karena karakter atau apa.
Pemilasan bayi ini dari kecamatan mana saja, jenis kelamin apa, pernikahan terakhir apa, yang minta waris dari kecamatan mana, yang memilih dia dari kecamatan mana saja, kemudian jenis kelamin apa, pernikahan terakhir apa, seperti itu. Jadi pertanyaan yang ini Anda juga bisa tambahkan yang lainnya, tidak harus 5 berapa pertanyaan ini, tidak. Anda bisa Anda bisa inovasi sendiri pertanyaan-pertanyaan yang pasti tidak yang pasti sesuai dengan topik yang akan Anda survei itu terkait dengan survei wali kota atau pemilihan wali kota Ternate. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kita pada kesempatan kali ini. Harapannya mungkin Anda bisa paham. Jika tidak paham mungkin bisa tanya di kolom komentar. Ya. Oke, itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.